bahwa dengan skripsi yang maaf saya bilang abal-abal seperti ini, terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak cacatnya. Ini nggak mungkin lulus, nggak mungkin bisa dapat gelar sarjana, nggak mungkin bisa dapat ijazah gitu loh. Tapi Pak Roy, ini kan pasti banyak yang nanya juga ya, netizen gitu. Pas ngelihat di halaman pertamanya, itu pakai kayak Microsoft Word. Iya. Iya, itu nanti kan ada di pesan. Yang tadi itu kan iya, itu. Iya. Pas megang itu. Iya. Beda sama halaman berikutnya. Beda, halaman ini tuh rapi Pak. Ya ini maaf ya, kebetulan mata saya kan mata yang udah terbiasa lihat kayak gitu. Dr. Resman juga dia langsung lihat, wah ini hurufnya ini scaling ini. Terus ada bold, feature bold. Itu nggak ada di tahun 85. Nggak ada ya? Nggak ada. Meskipun ternyata jurusan teknologi kayu itu nggak ada gitu. Teknologi kayu jurusan? Nggak ada. Dia nyebut itu. Ada rekaman Pak Jokowi ketika nyebut teknologi kayu gitu ada. Padahal jurusan itu nggak ada di Fakultas Kehutanan. Tapi kalau dari skripsi sama ijazahnya jurusan? Nggak ada. Kosong. Jadi kalau menurut Pak Roy Suryo, berapa persen kemungkinan ijazah Pak Jokowi itu palsu? Kalau berdasarkan skripsi yang sudah saya teliti sebagai primary evidence, ya 99,9% skripsinya itu adalah palsu. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di Om Mamat Special Episode. Berbicara tentang misteri, kadang sebagian orang itu suka ngaitin dengan makhluk tak kasat mata. Apalagi kalau wujudnya menyeramkan, bisa bikin bulu kuduk merinding. Tapi misteri yang kali ini berbeda. Belakangan lagi viral tentang misteri keberadaan ijazah Pak Jokowi. Kalau misalnya kita lihat berita-berita viral itu, kita akan berpikir ya, lah kok bisa ijazah mantan presiden diduga palsu? Gua aja pas lihat berita itu di FYP kayak, hah? Serius? Gue yang sekarang lagi ngambil kuliah S2 nih, jadi habis bikin konten, kerja, kuliah, malam ngerjain tugas, langsung males tuh gue ngerjain tugas kalau emang beritanya benar. Tapi gue disclaimer dulu ya, gue bukan cebong, bukan kampret, bukan oke gas, bukan anak abah, bukan apaan lagi tuh, pokoknya bukan semuanya dah. Nah hari ini gue kedatangan seorang narasumber untuk membahas kasus ini. Beliau juga lagi viral, mantan Menpora dan juga pakar telematika. Halo Mas Suryo. Alhamdulillah, baik. Makasih Mas udah mau mampir sama-sama ke RJL ya. Iya, kita membahas yang tak kasat mata. Memang nanti akan ketemu tuh, sementara tak kasat mata. Oh, sementara jadi masih tak kasat mata. Iya, tak kasat mata mastermind-nya. Kemarin kan viral banget nih Mas ya, tentang berita-berita ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu gitu. Mungkin bisa cerita ke teman-teman gitu. Awalnya gimana sih kok bisa nyimpulin awalnya diduga palsu gitu? Sebenarnya ini semua tidak lepas atau tidak bisa tidak bisa dinafikan itu terhadap satu obrolan yang waktu itu dimuat di salah satu majalah mainstream ya, majalah Tempo di sekitar tahun 2013. Itu Pak Jokowi masih gubernur DKI. Ya gitu, jadi ngobrol dengan waktu itu sudah mulai pembahasan siapa capres gitu. Nah di situ tuh ada dua yang disebut-sebut, udah mulai disebut nanti digadang-gadang gitu loh. Satu Pak Profesor Mahfud MD, satu di situ Pak Jokowi. Nah terus mereka cerita tentang berapa dulu IPK. IPK tuh ngerti kan guys? Itu adalah indeks prestasi kumulatif. Jadi nilai kita rata-rata. Nah jadi tidak IP 1 semester tapi dia rata-rata. Nah rata-ratanya Prof Mahfud waktu itu saya 3,8. Wah, ini otak dewa ini kalau 3,8 ya kan gitu. Jadi apa kalau istilahnya kan kalau di pendidikan tuh bukan sultan tapi dewa gitu kan gitu. Nah, Pak Jokowi itu lucu. Meskipun berkelakar, beliau bilang, wah kalau IP saya jauh dari itu. Gitu. Hanya 2 aja kurang. Nah, itu dimuat di Tempo loh, masih ada, linknya masih ada. Nah kemudian kan banyak dari kita itu yang kemudian malah mempertanyakan gitu, loh kok bisa ya? Anu aja, secara logis saja. Kita kalau mau menyelesaikan kuliah di S1 strata 1 itu kan ada SKS-nya, satuan kredit semester yang harus diambil. Jumlahnya ada.
Rata-rata jumlahnya 150-an. Ada yang 154, ada yang 156, ada yang 14 sekian. Nah, itu ngambilnya kan dicicil per semester kan gitu ngambilnya. Nah, per semester tuh didasarkan atas IP tiap semesternya. Kalau IP-nya tinggi, misalnya kayak Prof. Mahfud tadi bilang di atas 3,5. Wah, itu satu semester dia bisa ngambil 24 sekaligus. Jadi kalau dia ngambil 24, cepat kuliahnya 24 mungkin hanya dalam waktu 5 tahun aja selesai atau bahkan 4 tahun atau banyak lebih cepat dari itu ya kalau dia bisa ngambil semester tengah gitu. Kan sekarang kan ada program semester tengah. Nah, jadi ketika IP-nya ngakunya di bawah 2, berarti kan maksimal ngambilnya 18 atau kurang atau hanya 15. Nggak mungkin kalau kemudian orang yang masuk satu perguruan tinggi strata 1 dengan IP kurang dari 2 itu berarti adalah dia pasti terlambat, bisa 5 tahun, bisa 7 tahun, bisa 8 tahun gitu, sampai dengan maksimal masa studinya. Apalagi kan yang diambil kan fakultas ilmu yang eksak, ilmu paspal, ilmu pasti, yaitu teknik, kehutanan, kemudian pertanian. Beda dengan ilmu sosial. Kalau ilmu sosial rata-rata bisa lebih cepat gitu. Karena lebih saya tidak mengatakan lebih mudah ya, tetapi memang bisa ditempuh dengan jauh lebih cepat gitu ya. Nah, dari situlah banyak muncul apakah netizen, apakah dulu masih ada lah fenomena tadi cebong kampret gitu, masih ada gitu. Jadi wah, itu serangan-serangan terjadi gitu deh. Wah, ini ijazahnya benar apa enggak gini. Cuman rata-rata hanya wacana saja. Tidak pernah ada bukti yang bisa diperkuat, tidak adekuat. Nah, muncullah fenomena kasus ya, ketika ada orang dari Solo, namanya Bambang Trimulyono, ya Bambang Tri, itu kemudian membuat buku waktu itu, Jokowi Undercover 1. Undercover 1 itu cerita tentang masa kecilnya dia. Jokowi Undercover 2 tuh ada di situ perbincangan tentang pembahasan tentang ijazah. Itu mulai kemudian makin ramai karena Bambang Tri itu banyak memposting ada foto-foto ijazah, ada apa. Jadi orang mulai melakukan analisisnya bolehlah dibilang analisis warung kopi gitu ya. Karena nggak ada yang pegang beneran buktinya. Yang justru bikin rame itu sebenarnya UGM sendiri malah. Harap diingat ya, ini disclaimer juga. Saya itu lulusan UGM ya, asli S1, S2 saya UGM, S3 saya ada di Jakarta di UNJ. Ya, kebetulan nanti nama-nama yang disebut lainnya ada yang namanya Dr. Tifa, itu juga S1, S2-nya UGM. Sekarang lagi doktor. Dr. Resmond itu juga S1, S2-nya UGM, S3-nya malah Jepang dia dalam bidang forensik. Saya di bidang telematika. Jadi artinya gini, tidak ada niat sama sekali ya dari kami bertiga ini yang ingin menjatuhkan UGM. Justru kami itu cinta kepada UGM gitu loh. Cuman sayang UGM itu menyikapinya menurut saya di sini nggak rapi, nggak proper gitu. Jadi ketika tahun 2022 itu ketika kasus Bambang Tri juga waktu itu, mereka bikin press con. Ada waktu itu dekan Fakultas Kehutanan namanya Pak Dr. Sigit Sunarta, sekarang masih ada Sigit Sunarta yang sekarang masih jabat. Itu kemudian mengeluarkan selembar fotokopi ijazah. Ini loh ijazahnya seperti ini fotokopi. Tapi fotokopinya nggak terlalu jelas, hanya selembar fotokopi. Jadi itu untuk menjawab yang nggak percaya. Ya, cuman karena jawabnya cuma pakai fotokopi dan kualitas fotokopinya buruk ya kalau menurut saya. Jadi hitam putih, memang sebenarnya justru kelihatan ada orang pakai kacamata gitu ya. Kemudian ada materainya. Loh itu orang udah mulai ribut. Nomornya cuma sederhana banget gitu. Tulisannya kok tidak terlalu jelas. Nah itu orang malah menyaksikan. Nah yang lebih unik adalah waktu itu Pak Sigit Sunarta dekan itu mengeluarkan skripsi. Ini loh skripsinya gitu. Beliau itu. Nah, cuman ketika itu dikeluarkan, wartawan juga banyak dan boleh memotret wartawan waktu itu boleh. Foto-fotonya banyak beredar. Nah, dari foto itu Mas, saya sebenarnya sudah mulai kalau istilah sekarang kepo gitu ya. Gitu. Meskipun dulu saya curious terus timbul intuisi peneliti saya, analis saya untuk ini kok ada yang aneh gitu menurut saya, sesuatu yang janggal harus diverifikasi. Buku skripsi itu saya cek memang hurufnya agak mendahului zaman gitu. Meskipun saya tidak atau belum menggunakan istilah yang sangat canggih atau sangat detail seperti Dr. Resmond ya. Tapi saya mengatakan ini hurufnya kok waktu itu saya masih mengatakan Times Roman, bukan Times New Roman. Kok Times Roman ya? Padahal kan dalamnya kan dibuka-buka dalamnya kan mesin ketik. Gitu. Saya pengen sih lihat ini gitu ya, asli kayak apa gitu ya. Karena saya
pengen banget. Cuman ini terus terang aja guys. Jadi ketika saya beberapa kali pulang ke Jogja gitu ya, mampir ke kehutanan, nggak bisa lihat itu gitu loh. Gitu. Jadi saya datang, wah ditanya alasannya apa, harus punya kartu perpustakaan lah, apa, ada lagi jawabannya nggak disimpan di sini karena ini oleh presiden, disimpan tempat khusus, disimpan direktorat lah. Saya kejar sampai ke direktorat. Tapi waktu itu juga jawabannya lucu, nggak mungkin disimpan direktorat gitu ya kan di kampusnya. Ya udah, saya bolak-balik sampai 3 kali. Tapi akhirnya bisa lihat? Enggak, saya tidak berhasil lihat. Waktu itu kan. Nah, ada memang yang sangat beruntung, Mas. Waktu itu di bulan Maret tahun 2025, entah karena alasan apa, saya juga nggak ngerti ya, tapi mungkin ini sudah jalan Tuhan gitu, jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang namanya Dr. Rismond Hasiolan Sianipar, yang sebelumnya saya memang pernah kenal, tapi kenalnya justru kami beradu waktu itu pada kasus Jessica Wongso. Beliau itu dipakai sebagai ahli oleh lawyernya Pak Oto Hasibuan, ya. Ahlinya namanya Rismond itu, ya gitu. Dan saya waktu itu bukan ahli memang, tidak diajak sebagai ahli, tapi saya hanya diajak oleh ayahnya Jessica, ayahnya si Mirna yang meninggal untuk datang. Kemudian ya kita sempat berdebat waktu itu teknis dan diteruskan dengan debat kita di salah satu podcast. Tapi debatnya namanya debat ilmiah itu ya. Kalau kita debat ya debat, selesai udah. Jadi kita apa ya istilahnya no personal lah gitu. Nah jadi saya lihat ini ngapain juga Dr. Rismond ya Pak. Ternyata dia beruntung bisa ke Jogja bersama istrinya di bulan Maret itu dan mampir ke perpustakaan UGM itu dan dapat itu skripsinya. Jadi mungkin karena dia nggak terlalu diperhatikan atau dikasih catatan kayak saya gitu ya. Kalau saya mungkin sudah dikasih catatan, sore datang jangan gitu. Jadi Dr. Rismond sukses dapat itu meskipun hanya dikasih waktu 5 menit. Nah, tapi itulah kesempatan yang dia gunakan untuk memotret dan begitu dia kembali ke tanah airnya, dia nyebutnya begitu, di Bali gitu, Bali Academy gitu. Nah, dia bikin analisis yang sangat menggemparkan, yang dia bikin 1000% palsu gitu. Ini skripsinya gitu. Ya, karena fontnya dia buat ini fontnya Times New Roman. Ya, itu dia sebut ini baru ada di Windows dan Windows itu adanya tahun 92, bukan di tahun 85. Tapi Mas Roy Suryo sendiri lihat langsung skripsinya? Nantinya ya. Jadi waktu itu saya membenarkan hipotesis Mas Rismond ya, Dr. Rismond. Karena apa? Ketika dulu beberapa tahun sebelumnya, tahun 2022, ketika Dr. Sigit Sunarta itu membuka skripsinya, saya juga sudah langsung memiliki kesimpulan yang sama. Ada di Twitter saya waktu itu. Hanya saja saya memang belum pegang bukti primer, ya istilahnya begitu. Jadi saya hanya berdasarkan analisis gambar-gambar yang ada di foto-foto wartawan, bukan dari sosmed ya. Saya dapat langsung dari wartawan. Nah, jadi menurut saya nggak punya alasan yang kuat gitu deh. Peneliti nggak boleh kalau dia meneliti hal yang nggak valid gitu ya. Tapi Dr. Rismond sudah pegang dan dia motret, maka itu langsung meledak, langsung dipercaya. Nah, saya tambahkan analisisnya. Jadi akhirnya tanpa kita janjian sama sekali ya, kami saling mengeluarkan statement-statement yang saling mendukung. Mulai dari huruf di skripsi, kemudian ada lembar yang tidak ditandatangani, tanda tangan dosen pembimbing itu yang aneh gitu ya. Jadi tanda tangan itu kayak bukan tanda tangan aslinya, kayak tanda tangan orang belajar tanda tangan. Terus Profesor Ahmad Kuncoro itu namanya salah ya gitu. Bahkan nama salah itu dikoreksi sama putrinya yang ada di Australia, Mbak Lida itu dia mengoreksi itu bukan nama bapak saya pakai U. Tanda tangannya juga nggak mirip dengan itu. Wah, kita makin nanu lagi karena ini sudah viral. Banyak kemudian masukan-masukan yang ada, termasuk akhirnya banyak sekali kesalahan yang muncul ya gitu. Selain nama itu tidak persis, ada yang di depan profesor belakangnya doktor gitu. Padahal itu kan dicetak pada hari yang sama gitu. Kok bisa salah kayak itu? Ada fotonya nggak sih? Ada. Boleh lihat? Ada. Ya, jadi artinya kemudian menjadi banyak persoalan ketika itu. Nah, foto ini memang baru saya dapatkan setelah nanti agak loncat ya ceritanya. Setelah kami bertiga itu datang ke Jogja, datang ke UGM. Singkat kata sebelum loncat ke sini, Dr. Rismond kemudian bahkan mengeluarkan statement itu. Nah, itu yang bikin geger. Sampai akhirnya ada satu kelompok ya, tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang memang sejak Desember tahun lalu itu melakukan gugatan
ijazah ini ya karena itu akhirnya memasukkan temuan-temuan Dr. Resmond dan analisis saya yang analisis dari gambar-gambar yang ada itu ke dalam gugatan yang kami masukkan di Barreskrim. Meskipun gugatannya sampai dengan sekarang terus terang ya belum terlalu maju gitu loh. Ya artinya belum terlalu diproses. Nah, dengan demikian kita bisa juga lihat ya bahwa dengan semenjak statement 1000% itu kemudian kita menyentuh kepada gimana ijazahnya gitu kan. Paling menarik Mas dan juga guys semua, ternyata pada tanggal 1 April itu ada seorang kader dari partai ya, partai PSI ya gitu. PSI. Namanya si Andi ya, Sandi siapa gitu, Sandi Putra. Itu yang tweet yang viral. Ya, tweet yang sangat viral, yang sampai 5 juta. Itu karena dia berani memosting sebuah foto ijazah dan dia dalam utasnya sebelumnya dia sudah menulis, dia katanya mendapatkan itu langsung dari Pak Jokowi. Gitu loh katanya. Saya juga pikir hebat benar ya anak ini gitu. Kok bisa dapat? Tapi ya saya berpikir mungkin saja sih karena PSI itu kan ketua partainya kan anaknya Jokowi. Jadi mungkin saja itu dia bisa dapat gitu kan. Gitu. Yalah. Dan dia nulis itu asli. Ini loh yang asli. Jadi supaya kalian lebarannya lebih tenang. Nah, berdasarkan itu Mas, kami langsung ini berarti bisa dipertanggungjawabkan karena dia nulis asli. Kemudian dia orang PSI, jadi punya kedekatan, punya kemungkinan lah. Dari situlah akhirnya ijazah kita teliti dan muncullah banyak temuan. Mulai dari hurufnya juga Times New Roman, kemudian fotonya tidak identik dengan Pak Jokowi, fotonya tidak tertutup oleh cap ya, tidak ada lintasan cap. Jadi kayak fotonya tuh dicap dulu, baru kemudian fotonya ada ditempel di atasnya. Terus banyaklah kejanggalan-kejanggalan, nama jurusannya kok dicoret padahal katanya Pak Jokowi dulu jurusannya teknologi kayu gitu. Meskipun ternyata jurusan teknologi kayu itu nggak ada gitu. Teknologi kayu jurusan? Nggak ada. Dia nyebut itu. Ada rekaman Pak Jokowi ketika nyebut teknologi kayu gitu ada. Padahal jurusan itu nggak ada di Fakultas Kehutanan. Tapi kalau dari skripsi sama ijazahnya jurusan? Nggak ada, kosong. Ya ini ada yang lebih lucu lagi, sorry tadi lupa. Dalam sebuah pertemuan di tahun 2017, di Jokowi datang ke UGM, ya, itu dia ceritanya judulnya reuni kangen-kangenan gitu ya. Nah ketika reuni kangen-kangenan itu Mas, itu dia manggil salah seorang yang sudah agak sepuh gitu ya, namanya Pak Kasmujo. Ini dosen pembimbing saya gitu, namanya Kasmujo. Meskipun ya, dia tidak nyebut pembimbing skripsi, tapi kata-katanya itu Pak Kasmujo ini dulu galak sekali gitu. Saya kalau datang bolak-balik pulang. Kayak gitu tuh kan persepsi kita ini bukan dosen pembimbing akademik. Kalau pembimbing akademik itu nggak ada yang namanya proses bolak-balik. Pembimbing akademik memang ada 2 pembimbing biasanya. Pembimbing akademik itu yang membimbing kita dari masuk sampai dengan lulus. Itu adalah yang menyarankan sebaiknya KRS-nya ngambil sekian gitu. Kemudian tapi nggak ada yang namanya proses bolak-balik nggak ada kalau pembimbing akademik. Dia hanya menyesuaikan aja. Ngambilmu kebanyakan nggak bisa. Kecuali pembimbing skripsi. Nah kalau pembimbing skripsi itulah. Jadi mungkin persepsinya Pak Jokowi ini pembimbing skripsi. Yang paling lucu guys, ternyata nama Insinyur Kasmujo itu ya, namanya akhirnya kita tahu Insinyur Kasmujo MS ya gitu, atau sarjana utama kalau dulu. Itu nggak ada namanya di skripsinya. Satu pun nggak ada nama Kasmujo. Jadi yang ada nama Profesor Kuncoro itu, kemudian ada nama Profesor Sunardi. Kan aneh. Seorang mahasiswa kok nggak menuliskan nama dosen pembimbingnya, bahkan nggak ada, jangankan tanda tangan, nama pembimbingnya aja nggak, nama dia nggak ada. Jadi itu sudah makin menimbulkan kita pertanyaan gitu loh, ini ada yang salah. Nah dari situlah ramai kan, heboh, TPUA mengirim surat kepada UGM agar bisa datang, dan dia menuliskan, kami juga membawa 3 orang ahli, ya, Dr. Tifa, saya, dan Dr. Resmond. Kemudian mereka juga mengirim surat ke Pak Jokowi di Solo akan datang. Ini memang ada peristiwa yang menarik tanggal 15 April. Ketika kemudian tanpa saya ketemu Resmond lagi di situ. Jadi sudah lama gak ketemu Dr. Resmond ya, gitu. Semenjak juga pernah sekali kita podcast pun kita masih berlawanan waktu itu. Ternyata ya udah, memang ya sekali lagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mempertemukan kita gitu. Dengan Dr. Tifa, saya juga Dr. Tifa baru perjalanan malam harinya, tapi nyampe saya sudah pagi datang karena itu kota Jogja, kota saya datang sehari sebelumnya. Dr. Resmond karena jauh dia juga datang sehari sebelumnya. Menariknya malah, tapi ini juga misterinya ya, rombongan TPUA yang harusnya itu rombongan primer yang datang pakai bis itu dihambat. Saya mengatakan terhambat atau dihambat karena yang pertama Pak Egy Sujana yang harusnya ikut berangkat tiba-tiba mendapat panggilan dari kepolisian, jadi nggak bisa berangkat. Bisnya di tengah jalan harus
kena dengan kemacetannya anehnya di Pemalang itu. Yang kecelakaan tuh depan jauh banget itu. Ada sekitar 4 kilo katanya kecelakaannya. Itu semua di stop padahal bisa lewat sebenarnya. Cuman kenapa harus di stop kendaraan-kendaraan itu gitu. Jadi intinya bis itu nggak nyampe di Jogja pada hari dan jam yang ditentukan. Pada jam yang ditentukan. Harinya nyampe di agak siang nyampe. Sehingga ketika jam yang ditentukan jam 8 pagi di UGM dan kami hanya diberi waktu 1 jam, hanya bertiga yang muncul. Saya, Dr. Tifa, dan Dr. Resmond. Itulah alasannya kenapa kami yang masuk. Ada banyak tokoh, ada Profesor Amin Rais, ada Pak Syukri Fadoli, itu tokoh-tokoh senior. Nggak boleh masuk sama Fakultas Kehutanan karena dikira namanya nggak, dia bilang namanya nggak ada. Gitu. Ya memang nggak ada, beliau-beliau orang Jogja. Tapi sebenarnya Pak Syukri Fadoli itu TPUA Jogja gitu loh. Cuman karena kebetulan mungkin tidak dicantum nggak ada. Di itulah saya kemudian sempat ramai kita diskusi itu. Karena apa? Karena bayangan saya UGM itu siap, ya UGM itu benar-benar profesional lah. Ketika kami datang ke situ untuk dengan tujuan untuk memverifikasi, ya dia siapkanlah barang-barang untuk diverifikasi supaya percaya semua. Nggak ada satupun barang yang diletakkan di atas meja, kosong. Saya juga heran. Terus yang lebih aneh lagi, di situ kayaknya banyak kamera gitu, banyak kamera dipasang. Tapi kemudian ketika saya juga baru tahu di ujung, ketika saya tanya, ini wartawan mana aja? Oh ini nggak ada wartawan mas, tadi kita tahu tutup. Loh kok tertutup sih? Ini kan harusnya terbuka. Bahkan Dr. Resmond bilang, loh saya kira tadi ada live streaming. Gitu. Jadi ini kok malah tertutup kayak gini. Dan sampai dengan detik ini kita ngobrol di podcast ini, yang kita kan minta juga, kalau gitu kami minta rekamannya. Ya. Nggak dikasih rekamannya. Sehingga kami hanya bisa mendapatkan dari rekaman-rekaman secara personal, yang itu akhirnya kita potong-potongan kita munculkan juga di podcast, tapi artinya itu bukan utuh. Nah kalau lihat di situ sebenarnya 1 jam itu menarik sekali. Karena debat yang sangat seru ketika kita mau melihat skripsinya. Hampir nggak boleh. Jadi waktu itu tujuan ke UGM lihat skripsinya? Iya, lihat skripsi sama ijazah tadinya. Cuman kan kita mengerti bahwa ijazah tuh nggak mungkin ada di kampus yang asli. Tapi kan pasti ada kopinya. Itu mereka malah bilang kopinya nggak ada. Loh kok nggak ada sih? Kan dulu Pak Sigit Sunarta pernah menunjukkan gitu loh. Ya tapi lebih baik aslinya dipegang orangnya langsung. Loh ini kok ada yang ditutupi lagi nih ya gitu. Terus skripsi itu setelah setelah 1 jam lebih kita berdebat, mereka bertahan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi nomor 14 tahun 2008 gitu. Bahkan membanggakan kami UGM itu nomor 2 peringkat. Saya bilang, maaf mungkin Anda lupa gitu ya. Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu dulu saya termasuk inisiatornya. Saya bikin naskah akademiknya juga gitu. Memang meskipun bukan saya pribadi tapi kita bareng-bareng. Bahkan ketika 2009 saya masuk di DPR, itu undang-undang itu baru berlaku 2010 ya. 30 April 2010 itu baru berlaku. Kami di DPR Komisi 1 itu yang mengawal gitu loh. Jadi aduh ini kok ya nekat gitu loh, berani-beraninya bilang itu gitu. Padahal kan kita mengawal betul. Jadi saya hafal betul isi undang-undang itu. Termasuk pasal-pasal yang digunakan mau untuk mengecualikan. Pasal 17. Memang di situ tertulis yang namanya nilai akademik, ya, prestasi seseorang, memang itu dikecualikan. Karena itu kan bisa digunakan untuk mungkin mempermalukan orang kan. Tapi kan yang namanya skripsi tidak ada nilainya. Yang namanya beda. Nah kecuali transkrip, kita nggak minta transkripnya. Kecuali KHS, kartu hasil studi, kita nggak minta. Tapi kalau KRS, kartu rencana studi, bukti peminjaman buku perpustakaan, dokumentasi KKN, kuliah kerja nyatanya di mana, itu kan termasuk yang konon itu 34 bukti yang dimiliki oleh UGM. Satu pun nggak ada, selain hanya skripsi itu pun rame. Dan menariknya lagi, lucunya lagi aneh. Begitu oke lah gitu kita tapi jangan lama-lama karena kami mau ujian gini-gini ngawasi. Aduh aneh banget sih. Masih diambilkan lagi dari perpustakaan gitu. Jadi nggak ready di situ. Ini gimana sih kok kayaknya kok aneh. Nah baru itu ada datang, itulah pertama kalinya saya memang pegang primary evidence namanya. Ini bukti primer. Bukti primer itu artinya bukti yang memang benar-benar primer ya, bukti itu asli gitu. Ini pertama kali megang skripsi. Saya pertama kali meskipun Pak Dr. Resmond sudah kedua kalinya. Saya sempat bisik. Dr. Tifa juga pertama kali itu. Dr. Tifa pertama kali, Dr. Tifa. Saya bilang ke Dr. Resmond, yang ini benar nggak sama nggak? Iya, ya udah. Karena kan depannya kan ada tempelan ada itu pembatas bukunya itu dari perdana. Boleh ditampilin nggak skripsinya Pak? Ada gitu. Nah kayak gini. Oh ini ya. Geser kanan geser kiri aja. Ini saya foto dari depan, terus ini jurusannya nggak ada ya Pak? Jurusannya nggak ada. Ini kebetulan karena saya memang sebenarnya saya bawa scanner ya, scanner dan laptop. Nah
Jadi ini yang kemudian membuat ini ditampilin nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa. Itu undang-undang keterbukaan informasi publik itu bebas, apalagi yang nama skripsi dan pejabat publik waktu itu bebas gitu loh gitu. Ketika kita, jadi artinya justru ini yang menimbulkan pertanyaan. Nah ini ada nama apa yang kita pertanyakan, namanya harusnya U kok di sini OE ya. Yang mana Pak? Ini. Nah Ahmad Sumitro, maaf tadi saya bilang Ahmad Kuncoro ya salah. Ahmad Sumitro ya, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini harusnya U. Anaknya sendiri bilang, putrinya Prof. Ahmad Sumitro itu ada di Australia sekarang. Dia bilang kalau OE itu bukan nama ayah saya. Menanggapi ini. Iya, tanda tangannya juga dia tanggapi. Tanda tangannya aneh, bukan tanda tangan ayahnya. Tanda tangan bukan ayahnya katanya. Iya, karena tanda tangan ayahnya itu tegas banget, agak kotak-kotak. Dia menunjukkan contoh tanda tangan ayahnya. Dan ini menurut Mas Roy kejanggalan pertama nih. Janggal emang. Saya begitu lihat ini langsung lihat janggal. Kejanggalannya yang mana lagi Mas? Kejanggalannya nih pada tanggalnya nggak ada, disahkan tanggal berapa nggak ada. Oh, iya. Ya. Kemudian ini Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Di sini namanya yang ketikan. Nah, ini udah ketikan biasa kan? Oh. Ini Doktor Insinyur nggak ada profesornya. Itu kan padahal kan ya? Lah iya beda fontnya, yang itu ketikan manual. Kalau yang ketikan itu lembar halamannya Mas, itu benar-benar kualitas kertasnya lama, kayak sudah berumur 40 tahun lebih gitu. Nah, kalau yang depan ini kelihatan dengan kamera saya kan resolusi tinggi. Ya. Ini kan kelihatan ada apa noktah-noktahnya gitu. Kalau yang depan ini kan yang depan ini kan bersih kertasnya. Clean. Kertasnya tuh kayak kertas baru gitu loh. Jadi wah, ini kok ada sesuatu ini pada ini. Dan harusnya setelah lembar pengesahan ini harusnya ada lembar pengujian sebelum prakata ini. Nggak ada. Tanda tangan yang uji itu harus ada. Nggak boleh tidak ada. Mas Roy nggak nemuin? Nggak, di sini nggak ada. Tapi ada juga pembelaan dari temannya. Saya ada Mas. Oke, lihat. Namanya Saminuddin Baroritou itu nama temannya. Dia ada lembar pengujiannya. Cuman aneh juga di lembar pengujiannya itu nggak ada tanda tangannya juga. Ada ini fotonya. Saya karena bukan saya motret, Dokter Resmond tapi ada motret. Di sini. Nggak ada. Nah, itu boleh ditampilin juga. Sorry. Ada. Nah ini bukan miliknya Pak Jokowi, tapi milik Saminuddin Baroritou. Oh ini skripsinya yang tantangan itu. Ya, tapi menariknya lagi Mas, mungkin karena ketergesa-gesaan atau apa ya, karena ini dibuat dengan huruf yang baru juga. Iya. Ada kalau orang sekarang tuh pakai template kemudian salah kopas. Oh. Apa salah kopas tuh? Kalau kita S1, strata 1, itu kan karya tulis terakhirnya namanya skripsi. Kalau S2, ya Mas, karya tulis terakhirnya kan tesis. Iya. Kalau S3, disertasi. Ini apa bacanya? Iya, tesis ya. Ini nggak mungkin kalau kita ngetik manual, Mas. Tuk. Jelas itu masih skripsi kok nulisnya tesis itu kan nggak mungkin. Iya, ini tulisannya jelas nih. Dewan Penguji Tesis memperoleh gelar sarjana. Jadi template-nya salah. Itu kayak kalau kita kadang-kadang bikin berita kehilangan di kepolisian itu kalau nggak benar-benar dikoreksi. Kadang-kadang kan mereka main kopasan sama template. Jadi kadang-kadang nama kita bener, lalu agamanya salah gitu. Atau alamatnya loh, soalnya saya alamatnya kok Bandung sih gitu. Oh iya Pak, salah tadi belum diganti. Nah ini. Jadi ini yang membuat gini Mas, ini membuat kesimpulannya adalah bahwa dengan skripsi yang maaf saya bilang, abal-abal seperti ini. Terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak cacatnya. Ini nggak mungkin lulus. Nggak mungkin bisa dapat gelar sarjana, nggak mungkin bisa dapat ijazah gitu loh. Jadi aneh gitu loh. Keanehan itu yang kemudian mendorong kami pengen lihat ijazahnya. Cuman karena hari berikutnya saya harus pulang ke Jakarta, maka hanya teman-teman TPUA yang kemudian ke Solo. Dan jawabannya jelas banget. Jokowi nggak mau memberikan itu. Dia bilang nanti akan saya tunjukkan di persidangan. Tapi kan nggak konsisten. Pada saat yang sama ternyata dia malah menunjukkan ke wartawan tapi nggak boleh dipotret. Mas, jadi ini tuh lembar pengesahan ada di dalam skripsinya? Iya, skripsinya temennya yang artinya gini. Skripsi temennya maksudnya gimana? Skripsinya Joko Widodo itu nggak ada lembar pengujian ini. Ini kita pertanyakan. Oh, jadi di dalam skripsinya nggak ada? Nggak ada. Jadi skripsi itu cacat. Kenapa skripsi ada judul, ada halaman dalam, ada lembar pengesahan yang kita pertanyakan karena hurufnya cantik banget gitu.
terus langsung loncat ke kata pengantar. Kata pengantarnya sudah pakai ketikan manual. Dan di kata pengantar itu nama Profesor Ahmad tadi itu baru doktor insinyur, belum profesor. Kan aneh gitu. Artinya di depan Pak Ahmad Sumitro itu sudah profesor. Di tengah-tengahnya kok jadi dokter lagi gitu loh. Ini kan aduh kok kayak gini sih. Kan nggak mungkin gitu. Kalau ya sudah kalau orang sudah profesor pasti profesor semua. Kalau dokter ya dokter semua gitu loh. Jadi itu pasti ada kesalahan gitu loh. Dan kan kalau kayak gitu nggak mungkin harusnya itu bisa. Dan itu kan yang dikumpulkan. Jadi ada argumentasi, oh ini kan skripsianya copy. Enggak, justru yang dikumpulkan di fakultas itu adalah yang resmi dipakai. Oh gitu ya Pak? Iya. Saya lupa sih. Kalau yang dibawa kita pulang, itu memang kadang-kadang malah nggak ada tanda tangannya karena itu hanya untuk dokumentasi kita. Oh iya. Kita selesai ujian skripsi, itu kan biasanya kita diminta untuk membuat kalau tidak 5 kopi, 6 kopi. Ya saya 5 dulu. 5 kan? Ya, jadi dosen pembimbing, dosen penguji juga masing-masing dapat. Ada tinggalan untuk fakultas 1, ada tinggalan juga biasanya untuk universitas 1. Terus 1 kopi pribadi kita. Nah, itu yang kita korbankan biasanya nggak ada tanda tangannya. Ini adalah yang disimpan di fakultas dan kami menerima, saya Dr. Ismon itu menerima dari wakil rektor UGM. Jadi resmi itu dari Bu Wening Udasmoro. Dan disaksikan ini kita dan saya motret tuh disaksikan, jadi itu resmi saya motret, bukan diam-diam loh ya gitu. Tapi Pak Roy, ini kan pasti banyak yang nanya juga ya, netizen gitu. Pas ngelihat di halaman pertamanya itu pakai kayak Microsoft Word. Iya, iya itu nanti kan ada di pesan. Yang tadi itu itu. Iya. Pas megang itu. Iya. Beda sama halaman berikutnya. Beda, halaman ini tuh rapi Pak. Ya ini maaf ya, kebetulan mata saya kan mata yang udah terbiasa lihat kayak gitu. Dr. Isman juga dia langsung lihat, wah ini hurufnya ini scaling ini. Terus ada bold, feature bold itu nggak ada di tahun 85. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau untuk mesin ketik biasa nggak mungkin. Mau secanggih-canggihnya IBM typewriter pun waktu itu nggak ada. Kalau kita ingat ya, saya pun nulis skripsi di tahun 90 ya, karena saya lulusnya 91. Itu pun sudah pakai pengolah kata yang lumayan canggih waktu itu, WordStar, tapi WordStar terakhir, versi 6. Versi 6 tuh yang bisa ngedrive printer laser yang udah ada di tahun 91 itu. Tapi artinya sebelumnya nggak ada printer laser, semua serba dot matrix waktu itu. Dan WS-nya juga masih WS4 atau masih WS awalnya WS33, WS4, ya, WS5. Mungkin kan kayak saya apalagi Gen Z nih kan belum lahir ya. Iya, iya. Berarti kalau 85 pasti pakai mesin ketik. Pakai mesin ketik atau komputernya itu masih komputer bulky itu, komputer kotak itu. Tapi udah ada. Ada tapi terus terang saja masih sangat terbatas unitnya. Karena IBM PC itu pun baru lahir di negaranya sana di Amerika itu Agustus 81. Jadi sampai Indonesia kalau 85 kan berarti ya hanya Sultan yang punya gitu loh, ya kan. Dan printernya juga masih printer Microtech waktu itu, Epson juga masih sangat terbatas gitu. Gak ada gitu. Makanya memang ada percetakan yang ada di seputar UGM, kayak percetakan perdana itu yang kemudian dia menerima jasa untuk melakukan layout atau setting. Tapi hurufnya kayak yang ada di judul. Nih, huruf yang ada di judul itu apa? Kaku sekali. Ini adalah huruf dari percetakan. Nah, kayak gini. Oh, kotak. Dan itu nggak mungkin mesin ketik ya? Nggak mungkin. Kalau ini percetakan. Percetakan yang hurufnya pakai cetak tinggi istilahnya. Pakai cetak tinggi. Jadi hurufnya itu disusun satu persatu, kemudian diputar gitu. Lihat, oh iya benar ini. Ya kadang-kadang kebalik. Kan nyusunnya kan kadang-kadang mata kita sering terbalik-balik itu di percetakan. Nah itu. Kalau halaman sampul dan halamannya benar. Ini memang lama atau dia nyetak di percetakan yang masih punya kayak gitu. Tapi tengah-tengahnya enggak. Itu tengah-tengahnya tuh karya modern banget itu. MS Word yang itu Windows. Tapi kalau dari isinya sampai akhirnya itu ketikan manual. Ketikan manual itu gimana? Ketikan mesin ketik biasa, mesin ketik tenaga uap, uap manusia. Maksudnya mesin ketik biasa. Mesin ketik manual. Tapi sesuai kayak tahun 85. Iya, kalau itunya memang kuno. Lama, kertasnya juga kertas lama, ada menguning gitu. Ya, tapi yang depan-depan itu lembar pengesahan dan loh kok aneh ini gitu. Jadi kita tuh merasa aneh gitu lembar itu dan ada tanda tangannya, terus beberapa salah kok kosong. Nah dari situ sekali lagi kita memang bikin satu kesimpulan ya gitu. Ini ijazahnya meragukan gitu. Makanya ketika kemudian ada postingan dari si kader PSI itu kita teliti karena dia satu menjamin asli,
kedua color, ketiga adalah mirip dengan yang sudah pernah ditunjukkan oleh Pak Sigit Sunarta, dekan 3 tahun sebelum ini gitu. Nah dari situ kita sampai pada satu bahwa ya ini ijazahnya harus dicari. Gitu. Meskipun saya juga mengatakan ijazahnya meragukan atau ya bisa dikatakan kalau skripsinya kayak gini 99% palsu, ya ijazahnya pun bisa juga 99 palsu. Karena nggak mungkin yang namanya skripsi palsu kok ijazahnya asli. Kecuali kalau skripsinya asli bisa juga ijazahnya palsu bisa. Gitu, karena dia mungkin nggak selesai atau nggak dapat gitu. Tapi kalau skripsinya sudah palsu, skripsinya sudah 99,9% palsu, ini aneh kalau dia terbit ijazah. Gitu. Nah ini mungkin sekarang kita ke ijazah gitu ya Pak. Kalau dari Pak Roy Suryo sendiri gitu ya, menduga itu palsu itu kalau dari foto ijazahnya dari mananya? Dari postingan kader PSI yang itu cukup jelas ya, yang dia nyebut itu adalah asli gitu. Nah dengan asli kita kan teliti itu kita periksa pakai program namanya ELA. ELA itu Error Level Analysis. Itu bisa melihat mana-mana yang pernah disentuh dengan retouching, rekayasa atau enggak. Dan disitulah kelihatan bagian logo, bagian foto itu waduh kotor gitu kelihatan banget. Ini sambil kita tampilin kali baca tweetnya ya Pak? Iya yang tweetnya. Oh ini ya? Ya jadi Dian Sandi ya Pak? Dian Sandi. Jadi Dian Sandi ini nge-tweet pada tanggal 1 April ya itu 2025. Iya ini meledak banget karena satu-satunya guys yang pernah nampilin ijazah yang disebut ijazahnya Jokowi itu berwarna. Gitu. Yang sebelumnya yang pernah kita lihat kan nggak berwarna dan dia berani loh dia nulis di tweetnya, itu apa? Nih biar kamu yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang liburannya. Ini saya upload yang asli, dia nyebut itu asli. Ya udah, karena dia memastikan asli, ya jangan salahkan kami kalau kemudian itu nanti dianggap nggak asli pada saat persidangan. Karena itu skenario yang nanti ada. Jadi kami dianggap nanti memeriksa atau meresearch alat bukti yang tidak jelas. Nggak apa-apa, itu memang kita dapatnya dari situ. Nanti kalau memang ternyata pada saat persidangan kita loncat lagi. Pada saat persidangan itu ternyata ada ijazah yang asli, beda dengan ini. Ya berarti pembohongan publik dilakukan oleh si Dian Sandi, dilakukan oleh dekan Fakultas Kehutanan yang menunjukkan itu. Soalnya kan katanya lawyernya ijazah ini nggak pernah dikeluarkan oleh Pak Jokowi. Loh kok nggak pernah dikeluarkan kok beredar? Karena kalau ijazah ini mas, nah satu persatu sekarang. Ini pernah saya masukkan proses analisis ELA, Error Level Analysis di bagian logo ini banyak sekali kotornya. Nanti saya kirimkan hasil ELA. Kemudian foto ini jelas banget kalau cap ini tidak berada di atas jas. Oh. Jadi, kalau dari foto ini ya? Iya. Karena kalau waktu hitam putih kita nggak bisa neliti itu. Kalau dari sini bisa kelihatan. Kalau dari yang berwarna ya? Iya, dari berwarna bisa kita analisis juga warnanya. Tapi emang Pak kalau 85 ijazahnya berwarnanya kayak gini? Oh iya, kalau itu sudah berwarna. Ya? Sudah ada yang meributkan pakai materai atau enggak, memang pakai materai gitu. Jadi kalau itu sih nggak salah. Iya. Ya, terus gitu. yang mana lagi Pak? Ya, jadi ya ini hurufnya terlalu modern nih. Ada fitur bold. Ini kan bold ini. Nggak ada waktu itu. Bold ya. Tapi oke lah, kalau saya sih lebih ke soal penempelan logo ini dan kemudian juga foto. Bahkan fotonya kita analisis juga, itu bukan fotonya Pak Jokowi. Jadi foto ijazah bukan foto Pak Jokowi menurut? Iya, karena beda. Ya. Itu jadi fotonya siapa Pak? Foto seseorang yang inisialnya DBU. Itu udah ramai itu di DBU inisialnya. Dumatno Budi Utomo. Itu siapa? Itu sepupunya Pak Jokowi. Di foto itu? Di foto itu. Karena untuk mencocokkan supaya usianya dan Dumatno itu memang kelahiran tahun 77. Tapi jangan dikira ijazah itu rekayasa itu dibuat tahun 77 enggak. Kalau 77 kan berarti Dumatno baru 8 tahun. Enggak, ini baru-baru aja bikinnya. Nanti akan muncul alat bukti yang lain, tapi itu enggak akan kita buka sekarang. Pak Roy bisa menyimpulkan itu foto bukan Pak Jokowi dan ada programnya. Itu dari program? Dari programnya. Kan program itu kan biasa saya gunakan untuk meneliti asli atau tidak, palsu atau tidak. Tapi bisa salah nggak program itu? Program memang bisa salah. Tapi program nggak mungkin bohong. Jadi ketika kita parameternya jelas banget tuh pernah kita keluarkan. Jadi artinya kalau ada foto yang orang yang, bahkan itu foto saya lama, foto saya masa kecil, dan foto saya sekarang match.
Padahal fotonya udah kelihatan beda. Foto saya dibandingkan dengan foto kakak saya mismatch, tidak sama. Foto Pak Jokowi dengan Jokowi sekarang dengan di ijazah itu mismatch atau tidak match. Ketika kemudian orang nyudur ini coba Pak gitu, karena kan Bung Karno itu kan bibirnya tebel, kemudian telinganya caplang, hidungnya mancung gitu, terus giginya rapi, giginya nggak berantakan ya kayak Pak Jokowi. Kita masukkan kaget gitu, match di hasil itu. Oh gitu. Iya. Dan itu analisisnya udah kita keluarkan. Dan uniknya kami tidak janjian juga karena itu sebelum analisis itu kita lakukan sebelum kita ke Jogja. Dr. Resmond melakukan penelitian dengan program yang sejenis ya, tapi nggak sama persis. Hasilnya sama juga. Bahwa itu adalah orang namanya Dumatno. Bukan Joko Widodo. Jadi memang ada alatnya ya buat ngecek foto itu ya? Ada. Dan itu bahwa nanti mungkin kita akan dikejar, wah ini nggak sah lah meneliti gini foto. Ya terserah. Ya, yang jelas ini ilmu pengetahuan. Dan terminologi palsu atau tidak, itu dalam ilmu pengetahuan memang ada. Fake dokumen ya, atau real dokumen. Ya. Kalau fake ya palsu terjemahannya. Nggak bisa dong kita dilarang-larang, nggak boleh mengumumkan itu palsu. Emang lu siapa gitu loh. Gitu. Iya, kenapa? Karena kami ini adalah peneliti independen. Ya gitu. Dan Jokowi itu adalah pejabat publik dulu ya gitu ketika dia, dan wajib gitu. Dan apalagi kalau sekarang kan enggak juga, sekarang masih pejabat publik juga. Kan masih Dewan Pengarah dan Antara. Masih ada gaji. Jadi kalau pejabat itu memang harus menyampaikan datanya gitu. Gini, menyampaikan itu hak dari dia. Terserah menyampaikan. Tapi tidak salah kalau dia dibuka datanya. Karena di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya, itu harus dibuka. Tidak termasuk pasal yang dikecualikan di pasal 17. Kecuali kita mengungkap nilainya. Kecuali kita mengungkap ini loh KHS-nya Jokowi yang IP-nya di bawah 2 gitu. Itu kan mempermalukan namanya. Atau ini loh rekam medik dari otaknya yang ternyata punya penyakit apa gitu. Kayak barusan ada artis lagi rame nih gugat-gugatan karena artis itu ditulis pernah mengidap ini gitu. Nah, itu nggak boleh. Ya tapi ini kalau saya misalnya Pak Roy nih, misalnya saya jadi pejabat, mana ijazahnya gitu. Saya langsung kasih transkripnya Pak. Oh bagus kalau itu. Kalau itu luar biasa. 38. Gini lah itu makanya. Sekalian pamer. Iya. Apalagi kita semakin tinggi sekolahnya. S2 saya juga segitu, 3,8. Oh 38 juga? Ya, tapi S3-nya 4. 4 Pak? Nah, iyalah murni. Wow. Ya kan cum laude, ya kan. Iya, tapi nggak summa ya. Kalau summa cum laude tuh dengan pujian. Kalau saya hanya cum laude aja. Nah jadi artinya apa? Kita kan bangga Mas. Iya. Mana ada kita kuliah di kampus terkenal kayak UGM, UI, Unpad, ITB gitu, terus nggak berani mamerin ijazahnya. Bahkan luar negeri pun, ya kan, yang namanya University of di Rotterdam ya, itu malah menampilkan ijazahnya Bung Hatta. Karena Bung Hatta pernah sekolah di sana di tahun 1932. Ya. Gitu. Tapi pertanyaan selanjutnya nih Pak, mungkin kan bahaya nggak sih sebagai pejabat nampilin data-data kayak gitu? Sangat tidak ada unsur yang berbahaya di situ. Kecuali kita justru malah nampilin KTP, ada NIK-nya. Oh KTP baru bahaya? Ya kalau KTP, NIK-nya kan biasanya kalau kita diminta untuk apalah itu kita tutup. Supaya nggak didaftarin di pinjol. Kalau ijazah nggak bisa? Ya nggak mungkin ijazah ngapain mau didaftarin di pinjol, nggak laku ijazah. Tapi kan kita bangga. Kita tampil dan ini kan sempat malah kemarin muncul trending yang namanya diploma challenge. Orang pada menampilin ijazahnya. Oh gitu? Iya. Wah pada meriah itu. Ada profesor-profesor dari UGM yang lama-lama pada dengan bangganya. Nah dari situ kan justru kita dapat referensi banyak itu. Tentang foto-foto ijazah. Gitu. Memang Pak Dumatno itu memang UGM juga? Bukan. Oh. Dia memang sengaja dipilih orang yang bukan dari UGM supaya nggak gampang dilacak. Dia sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Solo. Kalau menurut Pak Roy seperti itu sengaja? Ya, sengaja gitu. Karena ada tokoh yang dulu dicurigai namanya Pak almarhum Hadi Mulyono. Tapi bukan karena Hadi Mulyono wajahnya beda. Tapi kan kemarin juga sempat viral. Pak Jokowi katanya ngasih ijazahnya ke polisi kalau nggak salah ya. Ada buat videonya apa? tuh. Emang kelihatan videonya dia ngasih ijazah? Video ininya doang sih, diwawancara wartawan. Lah iya, videonya cuman dia keluar dengan map kuning dan map kuningnya tuh ditekuk gitu. Saya yakin pasti di dalamnya nggak ada ijazahnya kalau mapnya berani ditekuk. Masa berani sih ijazah ditekuk? Mungkin ijazahnya dibawa oleh stafnya mungkin. Ya, dia mungkin. Tapi kalau baru tahap pertama pelaporan pemenuhan untuk LP dan dia di BAP melaku sebagai korban di BAP.
ya belum perlu bawa ijazah dan diperiksa. Justru yang lebih perlu pada hari yang sama kemarin, tanggal 30 April itu, dia tuh seharusnya justru di Solo. Karena apa? Karena di Solo itu sedang ada sidang gugatan ijazahnya Jokowi. Dan hasilnya itu kan ada mediasi. Pihak dari kuasa hukum Jokowi menolak memberikan atau tidak memberikan ijazah. Loh kan aneh. Katanya dia mau nunjukin ijazahnya di pengadilan. Nggak perlu malah dibawa ke Polda Metro. Polda Metro itu nanti, bahwa nanti akan diperlukan ya. Tapi bukan kemarin. Kemarin itu yang meriksa benar petugas pemeriksa saja. Belum ada ahli forensik, belum ada lab krim. Karena itu juga proses lama, kecuali di situ udah diserahkan, disita oleh kepolisian, nah sama kepolisian dia. Tapi kan nggak disita, masa berani nyita? Dan mungkin saya gitu sebagai orang awam gitu ya, Pak Roy ya, akan bertanya lagi gitu. Ijazah kan biasanya jadi syarat administrasi gitu. Bahkan ngelamar kerjanya pakai ijazah kan. Dan Pak Jokowi itu kan udah 2 kali jadi presiden gitu. Banyak, sebelum 2 kali jadi presiden. Sekali jadi gubernur ya selama 2 tahun. Harusnya udah dicek dong. Iya, tapi kita maklum lah ya. Namanya KPU itu kan tidak punya alat untuk verifikator ijazah. Jadi ketika ijazah waktu itu misalnya ada, terus ditandatangani oleh pejabat yang ada di kampus itu dan orang terkenal gitu ya, dicap sesuai dengan legalisir, ya masa ditolak? Nggak mungkin lah verifikasinya kayak gitu. Kecuali ada yang aneh, dan ini kan pernah kejadian, maaf harus saya sebut nama ya, JR Saragih dulu. Seorang bupati dari Simalungun, kemudian naik mencalonkan diri jadi gubernur, ketahuan ijazahnya nggak bener gitu. Atau dulu ada almarhum nih teman saya dulu ya, Komar, pelawak dulu terus jadi partai politik. Dia ingin keperluan dia untuk jadi rektor, dia terus tiba-tiba jadi doktor. Ya ternyata nggak bener gitu loh. Nah kayak gitu kan, ya janganlah, kalau memang enggak ya enggak, katakan aja enggak. Kalau memang iya katakan ya jujur aja. Sebenarnya kata kuncinya cuma satu, jujur. Gitu. Jadi selama itu nggak terjadi ya wajar kalau orang pertanyakan gitu loh, apa yang terjadi sekarang ini, karena muncullah ketidakjujuran ya. Mungkin itu tidak dilakukan sendiri, mungkin itu sebuah sindikat atau mungkin sebuah kekuasaan yang lebih besar, tapi itu memang bisa terbongkar, tapi memang harus ada syaratnya. Syaratnya pengadilannya itu harus fair, kemudian equality before the law, jadi tidak ada kemudian diskriminasi bahkan kriminalisasi. Jadi menurut Pak Roy Suryo gitu, dugaan ijazah palsu Jokowi ini ada mastermind-nya? Ada, pasti. Karena sebenarnya saya ya dulu pernah kenal ya dengan Pak Jokowi, pernah. Beliau itu sebenarnya orangnya santai, sederhana. Bahkan kalaupun awal dulu misalnya mungkin dia akan bilang, nih loh jasa saya, gitu aja repot gitu ya. Nah, tapi kan enggak gitu. Jadi seolah ada sesuatu yang memang master. Karena kalau nggak mungkin dengan sangat pedenya, dengan sangat percaya dirinya menggunakan itu terus untuk setiap tahapan. Dan mastermind itu pasti memang pernah jadi internal orang dalam UGM. Dan sekarang juga mungkin masih punya tangan atau punya bercokol kaki-kakinya di UGM. Supaya dia bisa mengatur ini. Karena ini ada sebuah kayak kompak gitu, selebrasi yang kompak gitu ya. Banyak sekali keanehannya. Gitu. Artinya UGM pun juga menurut saya terlalu jauh untuk melakukan pembelaan yang sebenarnya saya benar-benar sedih saya. UGM harus melakukan tindakan seperti ini yang sebenarnya itu sangat mudah diketahuan nantinya. Tapi Pak Roy kan juga sekarang info terakhir sudah dilaporkan ke polisi. Ya. Tanggapannya gimana? Baik, bagus. Malah bagus? Iyalah, kalau dengan pelaporan di polisi itu kita nanti akan adu bukti. Asal apa? Ini kan saya dilaporkan tadinya kan dengan pasal tadinya 160 itu melakukan penghasutan. Penghasutan itu sudah ada revisi, bukan revisi, keputusan MK bahwa harus ada yang dihasut, yang terbukti merasa dihasut itu melakukan tindakan tertentu gitu. Nah kalau itu nggak ada, jadi deliknya nggak bisa material kan. Terus pencemaran nama baik. Sekarang nama baik apa yang dicemarkan? Kan yang kita bahas kan ijazah atau skripsi. Pencemaran nama baik itu untuk person, untuk orang. Kalau memang orangnya merasa dicemar, buktikan dulu dia. Kalau dia memang punya ya. Itu. Jadi jangan tiba-tiba meloncat. Ibaratnya ada orang dituduh ngambil apel gitu. Tapi udah dituduh dulu apelnya nggak dibuktikan. Memang terambil atau tidak. Ini kan aneh. Jadi harus buktikan dulu. Dan ketika pembuktian itu saya fair kok. Saya Dr. Rismond, Dr. Tifa dan tim itu fair. Ayo kalau memang ada ahli lain silakan nanti kita adu ilmiah. Dan adu ilmiah itu harus
bebas terbuka. Nggak boleh sidangnya tertutup karena ini bukan perkara seksual atau perkara yang yang harus ditutup. Sidang skripsinya terbuka ya? Lah makanya, masa pertemuan dengan UGM kemarin tertutup gitu loh. Ini kan aneh juga gitu loh. Kayak jadi jangan terjadi lagi kayak gitu. Jadi harus terbuka, rakyat bisa nonton, kalau perlu juga banyak live streaming untuk menguji itu. Dan harus fair, satu kata, jujur. Soalnya kalau nggak jujur ya repot kalau ahlinya ahli abal-abal nanti gitu loh. Yang bukan saksi ahli tapi ahli bersaksi. Banyak gitu. Banyak ya Pak Roy. Iya. Tapi ini lagi-lagi ya, mau nanya aja gitu ya. Saya misalnya jadi pejabat, terus Pak Roy minta saya tunjukin ijazah, saya nggak mau, boleh aja nggak gitu? Mau saya apa? Saya pejabat nih, jadi pejabat gitu. Pak Roy minta nih di publik. Oh nggak boleh, tetap kalian pejabat publik. Ijazah saya gitu. Harus. Harus. Harus, karena itu dia masuk dalam ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai pejabat publik harus berikan tuh. Kecuali ngeyel, nanti digugat dengan melalui sidang di KIP, Komisi Informasi Pusat. Itu. Jadi kayak seperti itu ya kalau iya. Kalau yang bersangkutan misalnya pejabatnya itu keberatan. Iya. Tapi kalau menurut saya sih aneh kalau ada pejabat keberatan, itu loh. Aneh kalau seorang lulusan kampus terkenal keberatan. Harusnya kan malah dengan bangganya menunjukkan ini loh gitu. Jasaku. Iya ya, kayak tadi aja gitu Pak. Iya, santai aja. Misalnya saya minta, Pak Roy mana ijazahnya? Oh langsung nih. Transkripnya? Iya langsung transkripnya. Meskipun lewat transkrip saya ya ngapain nih transkrip sih gitu. Iya. Tapi kalau ijazahnya nih S1 ini, S2 ini, S3 ini gitu. Dengan enak aja. Gitu. Mungkin terakhir nih Pak Roy ya. Jadi kalau menurut Pak Roy Suryo, berapa persen kemungkinan ijazah Pak Jokowi itu palsu? Kalau berdasarkan skripsi yang sudah saya teliti sebagai primary evidence, ya 99,9% skripsinya itu adalah palsu, maka bisa dikatakan ijazahnya pun identik, bisa 99,9% juga. Karena nggak mungkin kalau dari skripsi yang abal-abal, skripsi 99% palsu, ijazahnya asli. Nggak. Kecuali skripsinya asli, ijazahnya bisa asli, bisa palsu. Kan aneh tiba-tiba kita ibaratnya nih belum pernah belajar mengendarai mobil, tiba-tiba menyetir tank gitu. Dapat surat izin untuk menyetir tank. Kan kita ngeloncatin namanya. Atau kita punya SIM B2. Kan harus punya A dulu. Kemudian A dulu naik kelas, ujian lagi jadi B1, naik kelas lagi jadi B2. B2 tuh bisa pegang truk gandengan. Jadi artinya adalah bahwa ada satu tahapan yang ini terjadi. Bahkan sebenarnya kemarin kita kejar juga. Selain skripsi, syarat kelulusan seorang itu pernah mengikuti yang namanya KKN, kuliah kerja nyata. Nah itu pun terlihat gagap UGM. Ketika kita tanya KKN-nya Pak Jokowi gimana? Mestinya seorang apalagi presiden bangga banget kan? Mestinya kan tahu semua sejarahnya sudah dibikin detail. Ini KKN-nya di desa inilah Boyolali atau Karanganyar atau apa. Saya sih sampai sekarang tanya KKN dengan jelas bisa sebut. Saya itu KKN dulu di Desa Mojoroto, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Berarti tahun 85 tuh wajib KKN ya Pak? Sudah, mulai dari 79 itu sudah wajib KKN. KKN itu inisiasi dari Prof. Kusnadi ya gitu untuk supaya supaya mahasiswa itu bisa mendharma baktikan ilmunya kepada masyarakat. Iya, wajib. Nah, bukti-bukti itu yang tidak ditemukan kemarin sehingga kalau nanti tetap diakui ya pasti kan persidangan itu kan pasti hanya ngambil sepihak. Ya kayak KPU kan sudah meneliti, UGM kan sudah mengesahkan. Ya silakan kalau hanya itu saja syaratnya. Tapi tidak cukup dengan itu. Kami itu berpikir secara logik. Kami itu berpikir secara ilmiah, secara saintis. Bukan hanya berpikir secara administratif. Gitu Mas. Oke kalau gitu makasih ya Pak Roy Suryo terima kasih. Datang dan sama-sama memberikan tanggapannya di RJ5. Menarik, kita tunggu aja perkembangan dari kasus ini. Dan silakan kalian bisa simpulkan sendiri ya. Dan boleh banget berpendapat di kolom komentar. Gak harus setuju loh ya, itu boleh. Boleh berbeda dari Pak Roy Suryo. Sangat boleh, namanya keterbukaan akademik, keterbukaan informasi. Boleh. Mantap, siap. Nah dari banyaknya ya kasus-kasus beli gelar, beli ijazah, ini bukan yang kasus Pak Jokowi ya. Justru di sini gue berpikir bahwa ketika seorang membeli gelar gitu agar terlihat pintar, padahal menurut gue yang paling penting itu adalah ilmunya. Sedangkan ilmu itu didapat dari proses belajar, bukan bayar. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.